Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan KKN di Universitas Islam Indonesia. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang melaksanakan KKN, sehingga laporannya dapat berjalan dengan baik. Oke, nah kita mulai ya. Laporan KKN itu akan terbagi menjadi dua, yaitu program unit atau kelompok dan program individu. Nah, untuk ukurannya ditulis di font Times New Roman ukuran 12, spasinya itu setengah spasi, dan ukuran kertas adalah A4 potret. Ya. Nah, terdiri dari halaman depan atau cover, halaman pengesahan, intisari, identitas unit, dekorasi program, pelaksana program. Nah, ini ada contoh halaman depan. Ya, ini ya, nanti akan diambil. Kalau gambarnya depan itu, covernya seperti ini. Ya, laporan pengabdian, kemudian nama programnya apa, disusun oleh nama DPL 1, dan NIDN-nya. Jadi nanti minta ya NIDN dari DPL 1, dan nama DPL 2, dan nama mahasiswa yang melakukan. Kalau unit, berarti seluruh mahasiswa yang ada di unit tersebut. Prodi ambil prodi DPL 1 ya, bukan prodi dari mahasiswa yang mengerjakan. Kemudian Fakultas DPL 1, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, dan 2023. Ini format halaman pengesahan ya. Oke, nomor pengabdiannya apa? Pengabdiannya, kuliah kerja nyata. Nama dan gelar yang nama DPL 1, NIDN-nya, Edi Sinta, jabatan profesional atau golongan, fakultas atau jurusan. Itu dari DPL 1. Nah, jadi nanti tolong dilihat, ya, ditanyakan kepada DPL 1. Kemudian alamat ketua pengabdi, alamat rumah, telepon atau HP, email. Ya. Dan anggota pengabdi, nama lengkap dan gelar itu nama DPL 2, nama dan nomor induk mahasiswa itu yang melakukan. Ya, kalau ini ada laporan individu berarti satu mahasiswa. Kalau dia laporan ini berarti semua mahasiswa yang ada di situ. Oke. Jangan lupa nanti ya lokasi pengabdiannya di mana, lama pengabdian ya 1 bulan jelas, dan biaya yang diperlukan. Ya. Jangan lupa nanti ada mengetahuinya kalau besar KKN. Ya. Ketua pengabdi nama DPL 1, dan menyetujui Direktur PPMI. Nah, oke. Apa intisari? Nah, intisari adalah ringkasan pendek yang berisi inti dari makalah, yang berisikan latar belakang, maksud penulisan, dan hasil studi. Intisari sama dengan abstrak. Nah, jadi, isinya berhubungan tentang latar belakang ya. Kenapa kalian melakukan program ini, kemudian tujuannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi, ringkasan secara keseluruhan. Dan di identitas unit nanti dikasih nama, foto, ya, nomor induk, prodi, dan nama program. Kemudian ada deskripsi program. Dan terakhir adalah pesanan program. Oke. Oke, saya kasih contoh biar lebih sesuai ya. Yang sudah dibuat oleh kakak kalian ya, kakak tingkat kalian. Oke, nah ini contohnya. Oke, DPP MUI laporan ya. Kemudian kasih judulnya. Judulnya apa di sini? Ya, sesuai. Kalau ini pembuatan limbah sisa biogas ya. Disusun oleh ya nama saya DPL 1-nya, kemudian ini DN, kemudian ada nama DPL 2, kemudian nama mahasiswa. Ya. Di sekarang ini untuk unit, maka secara keseluruhan nama DPL. Oke, karena saya berasal dari teknik industri, maka program studinya teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Indonesia, Yogyakarta. Dan halaman pengesahan, nama program pengabdiannya seperti apa tadi? Ya, ini dilihat, komplit, ya, ketuanya, alamatnya, alamat ketua pengabdi di sini tulis, belum masuk nanti tolong ditulis namanya siapa, alamat rumahnya. Oke, ya nanti, nah ini nanti dibuat. Ya. Jangan sampai salah
atau tukar antara kepala pusat KKN dengan direktur PPN. Oke. Nah, ini intisari dibuat ya. Latar belakangnya seperti apa. Kemudian ini intisari. Kemudian nanti ada identitas diri. Ya, identitas diri. Nanti lihat ya. Ada ketua, ada fotonya, ada NIM, ada prodi, ada nama program. Nah, ini nama program ditulis semua. Nah, sesuai dengan sini. Contoh ada sini. Bisa lihat ya. Oke. Dan diskusi programnya. Nah, ya, bidang beberapa diskusi programnya seperti apa, dilengkapi. Ya. Kemudian nanti ya ini kalau kita lihat di sini ada laporan hasil observasi, klasifikasi data, analisis data, dan juga mungkin lebih baik kalau dikasih dari segi ilmiahnya, ya, jadi dari sumber-sumber ilmiah, oke, yang sudah ya, boleh dari jurnal atau dari penelitian sebelumnya. Dan rencana kerja tindak lanjut, ya, oke, apa saja yang bisa dilakukan, oke. Nah, setelah itu kita masuk pelaksanaan program. Pelaksanaan program, persiapan program, ya, atau mulai dari observasi, ya, dilengkapi dengan foto, penyusunan laporan, ya, kemudian konsultasi laporan, ya, kalau ada foto, kasih fotonya, oke. Kalau, kalau tidak ada foto ya nggak apa-apa, tadi observasi dulu yang paling penting. Kemudian pelaksanaan program, ya ada observasi lagi, kalau observasi, oke. Kemudian apalagi membuat alat, ya, karena ini membuat alat tadi judulnya, maka membuat alat, dikasih gambarnya, ya pelaksanaan program kasih gambar, ya, oke. Nah ini oke, dibuat. Untuk alat bagusnya ditambah tadi ya ketika di awal itu dilengkapi dengan pembuatan secara detail. Ya. Alatnya seperti apa, perancangannya seperti apa, tingginya, luasnya, macamnya, beratnya, itu lebih bagus itu dimasukkan. Ya. Nah, oke. Ini contoh dari laporan unit. Ya. Hasilnya dan luarannya ada evaluasi. Oke. Ini. Nah, itu contoh dari laporan unit. Oke. Nah, untuk melengkapi ya, yang tadi, saya kasih contoh lagi, tambahan. Oke. Nah, tadi, untuk perancangan unit tadi, nah ini ada tulisan perancangan alat. Ya, jadi perancangan alat, udah nanti ini ya, ada gambarnya, seperti apa yang tadi saya bilang. Kemudian, gambar yang sudah dilaksanakan, jadi alat press pertama, dan model alat press kedua, dan cara penggunaannya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, kalau itu yang dikerjakan. Ya, jadi ada uji coba dan itu dibuat. Oke. Dan ada sosialisasi jelas. Ya, jadi mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, ya, dan sosialisasi, kemudian terakhir adalah evaluasi. Itu dimaksud. Oke. Template-nya seperti apa? Nah, saya lupa ya. Template itu alangkah baiknya setiap unit itu masing-masing ya dibuat sama. Ya, jadi anggota kelompok dari satu unit atau anggota dari unit itu mempunyai template yang sama untuk memudahkan memasukkan gambar-gambar dan keterangan-keterangan. Ya, jadi nanti kalau untuk laporan individu itu dibuat template-nya. Ya, template-nya bebas. Yang penting tadi ada patokan-patokannya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya saya akan kasih contoh berkaitan dengan laporan individu. Oke, saya share ya. Itu berkaitan laporan individu.
Nah, oke, ini contoh laporan individu. Ya. Laporannya mulai sama, mulai dari covernya dulu, laporan DPPMI, oke, laporan pengabdian, nama programnya apa, disusun, ya, karena ini satu orang, maka nama siswanya cuma satu. Yang lainnya bersama semua, ya, alamat pengesahannya, oke, ya. Nah, ya, kita bisa lihat ini bersama yang tadi laporan individu, laporan ini. Nah, nanti dibuat seperti ini nih, ya, dibuat template yang bagus. Contoh saya ini bukan contoh saya, mohon maaf, contohnya bukan potret, ya. Oke, oke, jadi yang dalam contoh ini bentuknya adalah landscape, tapi seharusnya potret ya. Ya kalau tahun kemarin itu, bagian sebelumnya masih boleh potret, landscape. Nah, kalau sekarang harus potret ya. Ya, jadi kayak ini tadi, ya, ini botolnya udah potret, ya, ya, mulai ini, maka nanti di sininya juga potret semua. Ya. Oke, baik tuh. Nanti kasih template-nya. Sama nih pengembangan produk balong ketek ya berdasarkan kebutuhan pasar. Ada gambar, ada nama, ya, NIM, ya, ya fakultas atau jurusan. Nanti dibuat narasi, ya. Silakan buat narasinya seperti apa, kemudian oke, dilengkapi dengan gambar. Jangan lupa. Kemudian nanti ada tahapan apa? Tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan. Mulai tahap 1 observasi, identifikasi masalah, penyuluhan, tahap keempat apa, tahap kelima apa, dan tahap keenam apa. Oke, silakan bebas. Tahapnya tidak harus ada 6 tahap ya, boleh 5 tahap. Oke. Yang penting berkaitan tadi ya, pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Oke. Nah, ini observasi, kita lihat ada observasi, ada gambar, ada keterangan. Ya, kemudian, nah ini perumusan alternatif solusi, nah, dilihat, kasih ada gambar G, ada penyuluhannya, juga ada gambarnya lagi, ya. Ya, kemudian pas pelaksanaan, ya, pelaksanaan juga ada gambarnya, ya. Oke. Kemudian luaran, hasilnya seperti apa? Ini dia luaran. Oke, dikasihkan. Nah, dan evaluasi. Oke, saya kasih contoh yang lain. Oke, ini contoh lain, ya. Oke, sama tadi ya, mulai dari depan, mulai dari covernya, oke, alamat pengesahan, kemudian dikasih gambar. Ya, oke. Template-nya mulai langsung. Dibuat yang menarik ya, ya, dibuat yang menarik. Oke. Ini, ya, judulnya seperti apa? Ya, jadi kalau udah ini judul sama gambar, dan judulnya seperti apa, besar sendiri, kemudian narasi, tahapan kegiatan, kalau tadi 6, ini ada 5, ya. Observasi dan wawancara seperti apa, dilakukan informasikan. Dan apa, pengumpulan bahan, diinformasikan. Percobaan, kalau kita mau percobaan, kita buat percobaan. Dan materi, ya, seperti yang saya bilang, kalau kita melakukan penyuluhan, jangan hanya penyuluhan aja, tapi harus ada modul yang diberikan. Nah, ini dia pembuatan materi atau modul, boleh, silakan. Kemudian pelaksanaan, ya, pelaksanaan. Kita lihat ini lebih banyak gambar ya, jadi tolong biarkan gambar yang menunjukkan, gambar yang membuat bicara, maka kasih gambar yang menarik. Itu gambar menarik harus ditunjang dengan template yang menarik. Ya, oke. Nah ini dia. Ya, itu ya sedikit dari saya berhubungan dengan pembuatan laporan KKN dengan laporan unit atau kelompok dan laporan individu.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi atau dituliskan, bisa menghubungi saya. Terima kasih, saya Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.